Keutamaan sedekah ini dan keajaiban apa yang didapatkan dari orang yang senantiasa sedekah. Mari kita Ibu Ani. Ibu Ani ini lahir di Surian, pendidikan SD di Surian, SMP 3 Sumedang, SMU Petang, kemudian pindah ke Taman Siswa di Bandung, dan alumni dari Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Jadi sarjana hukum dari Unpad. Karir Bu Ani ini tahun 97 sampai 2005 sebagai karyawan swasta. 2013 sampai sekarang pemilik travel Anidar. Ini kalau Anidar pasti ada Aninya ya. Anidar Wisata Persada, travel perjalanan umroh, perjalanan umum beserta umroh. Kemudian 2016 sampai sekarang usahanya di tracking batu bara. Dan masa pandemi tahun 2020 sampai sekarang, Bu Ani pun bisnis di tanaman impor. Ini luar biasa, kita berbangga, berbahagia. Ada orang Sumedang asli yang sukses menjadi pengusaha di Jakarta dan telah memberikan kemanfaatan bagi orang Sumedang dengan menghadirkan beberapa masjid megah yang luar biasa. Bu Ani, Assalamualaikum. Kumaha damang? Waalaikumsalam Pak Haji. Alhamdulillah tepang deui. Alhamdulillah. Kumaha tos damang? Alhamdulillah. Terus sehat. Alhamdulillah ya doanya. Terima kasih. Amin. Bu Ani, nuhun ya. Terima kasih atas kehadirannya. Kehadiran Bu Ani tentunya merupakan sebuah kebanggaan, kebahagiaan bagi para peserta maghrib mengaji online, dan insya Allah mudah-mudahan jadi inspirasi dan motivasi bagi warga Sumedang. Bu Ani silakan untuk menyapa dulu peserta. Assalamualaikum warga Sumedang sadayana. Mudah-mudahan obrolan sekarang ini kita menjadi inspirasi untuk semuanya. Karena sesuatu yang saya alami bukan semata-mata bohong, tapi ini semuanya nyata. Bahwa semua janji Allah itu tidak pernah dipungkiri gitu. Itu semua nyata. Oke. Makasih Bu Ani ya. Bu Ani, saya pun atas nama pemerintah dan masyarakat Sumedang terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya pada Bu Ani dan keluarga yang telah membangun masjid yang sangat di Surian, desa Surian, dan di desa Surya Mukti. Jadi saya menyaksikan langsung masjidnya megah sekali, meresmikan, bahkan biayanya miliaran ini, luar biasa. Makasih ya Bu Ani, makasih, mudah-mudahan sedekah Ibu diterima Allah dan menjadi keberkahan bagi Ibu juga. Kemudian waktu itu saya ke Surian ya, meresmikan masjid. Bahkan sekarang Bu Ani pun lanjut di desa Surya Mukti ya, membangun. Iya, insya Allah sudah selesai Pak. Udah selesai juga? Alhamdulillah. Bisa cepet ya kalau Bu Ani yang ngerjain ya. Oh gitu ya Pak. Nah Kan ini supaya ada yang berikutnya Pak. Gimana? Supaya ada yang berikutnya Pak. Iya, Kalau terus kita ya. mempercepat suatu masalah yang dibutuhkan sama masyarakat, Pak, insya Allah masalah-masalah kita pun akan dipercepat dan balasan pun cepat semuanya, Pak. Alhamdulillah, luar biasa. Iya. Jadi kalau kita mempercepat mengatasi masalah rakyat, Allah akan mengatasi masalah kita. Thank you, ini kuat luar biasa. Wah, ini pisan. Allah akan mempermudah urusan ya, mempercepat. Iya Pak, insya Allah. Iya. Bu Ani lahir ke Cilusrian, sekolah ke Sumedang, kemudian ke Bandung, sekarang jadi pengusaha yang sukses. Bu Ani bisa disampaikan perjalanan hidup dari kecil sampai jadi pengusaha sukses seperti apa mungkin kiat-kiatnya, motivasinya atau perjalanannya. Silakan. Teh Ani ada ya, bukan Bu Ani ya. Iya, mangga telangkung. Perjalanan ya memang cukup panjang, Pak. Tapi ya sepanjang-panjangnya perjalanan manusia kan, Pak. Banyak liku-likunya. Tidak ada yang namanya jalan itu mulus. Tidak ada yang namanya jalan itu betul-betul batu semua, nggak ada. Walaupun di Surian batu semua, Pak.
gitu. Iya, iya. Tapi bagaimana cara kita mengatasi itu semua? Mungkin dari mulai kecil didikan saya memang luar biasa, didikan orang Belanda gitu kan Pak. Jadi cukup tegas semuanya gitu. Dan saya sendiri punya prinsip kalau saya itu hidup harus bermanfaat untuk orang banyak Pak. Apapun itu gitu kan. Jadi dari semenjak mungkin saya mulai dari SMA lah ya. Dari mulai SMA kan sudah pindah ke Bandung. Itu hari-hari saya itu kebetulan sekolahnya itu dekat dengan panti jompo Pak. Oh, iya. Jadi saya itu senang sekali main di tempat panti jompo Pak. Masya Allah. Bahkan saat saya udah beranjak kuliah dan kerja gitu kan Pak. Orang malam minggu seringnya kemana-mana gitu kan Pak. Kalau saya enggak Pak, kebanyakan saya main di panti asuhan. Saya bantu mereka karyawan di sana untuk menjaga anak-anak bayi yang seperti itu. Jadi alhamdulillah saat saya punya anak pun saya sudah bisa mengurus anak karena saya belajar gitu kan. Jadi itu merupakan kebahagiaan buat saya. Walaupun saat itu memang saya tidak punya yang lebih lah dari segi ekonomi. Tapi dengan membantu, walaupun cuma tenaga, itu menurut saya sudah menjadi amalan yang baik kan Pak, gitu kan. Dan di situ saya berniat, saya memang harus menjadi orang yang kaya. Saya bilang gitu, saya harus jadi orang kaya, supaya saya bisa membantu orang banyak Pak. Jadi tujuan saya mau jadi orang kaya, saya bukan mau bergaya Pak. Tapi saya pengen menjadi orang yang bisa membantu yang tidak berdaya. Banyak sekali kan Pak, banyak yang terlantar segala macam gitu. Dan hal kecil yang memang saya lakukan dari mulai ya contoh berbagi makanan gitu kan, tenaga atau apapun itu selalu dapat balasan yang memang yang dirasakan langsung sama kita ya kita bahagia gitu loh. Tapi ya Allah Maha membalasnya lain. Mungkin saya diberi kesehatan, saya diberi umur panjang, saya diberi istilahnya karir-karir yang memang apa yang saya harapkan, apa yang saya cita-citakan Pak, dari mulai SMP, SMA, saya pengen jadi orang seperti ini, saya pengen punya ini, semua satu tahap, semuanya tetap tercapai. Sampai satu titik, saya sendiri menginginkan, saya harus bangun masjid. Itu Pak nggak mudah Pak, aduh setan dari mana-mana Pak. Jadi kan tidak kecil juga kan Pak gitu kan. Tapi ya alhamdulillah itu sebetulnya anggaran tidak segitu Pak tadinya. Jadi begitu dihitung karena saya pun sudah panggil beberapa desainer, panggil beberapa kontraktor gitu kan Pak. Sampai jatuh pilihan desainer ini, kontraktor ini gitu kan Pak. Dengan modal bismillah ya pasti adalah modal Pak. Tapi maksudnya yang saya miliki saat itu Pak tidak sejumlah itu. Dan saya pun luar biasa. Saya pun tidak tahu Pak dari mana itu lebihnya itu datang. Tapi dengan sendirinya usaha saya dilancarin semuanya. Saya rencana bangun masjid itu Pak. Waktu awal-awal saking saya tidak yakin bahwa saya bisa bangun secepat itu, saya merasa ini masjid harus saya bangun mungkin 3 tahun atau lebih ya, saya pikir gitu kan. Karena kayaknya saya harus ngumpulin uang. Tapi setelah saya pikir, saya diskusi sama kontraktornya, ya udah Bu, bagaimana Ibu saja, 3 tahun ya nggak apa-apa gitu kan. Saya mikir lagi, emang umur saya bakal sampai Pak ke 3 tahun? Kan saya tidak tahu Pak. Saya pikir, nggak bisa deh. Ini harus saya selesaikan dalam waktu yang singkat. Akhirnya 9 bulan sudah selesai Pak itu. Alhamdulillah. Terhalang sama pandemi, ya udah diundur gitu peresmiannya sampai akhirnya Bapak mengundang saya, alhamdulillah jadi kenal. Alhamdulillah. Wah ini tadi ada berapa quote yang luar biasa. Pertama, perjalanan Bu Ani ini senantiasa memberikan manfaatan. Pertama, memberikan kemanfaatan bagi yang lain. Yang kedua, mengasah empatinya itu sejak belajar
sering datang ke panti jompo, ke panti asuhan, itu Betul. mengasah empati kita, bagaimana kita merasakan seperti mereka, akhirnya muncul keinginan untuk menolong, dan ketika menolong harus punya uang, harus kaya, jadi termotivasi untuk itu. Nah, Bu Ani tadi sudah menyampaikan membangun 2 masjid megah di Surian. Bu Ani bisa ceritakan dulu bagaimana keputusan ingin membangun 2 masjid itu diambil? Masjid yang pertama saya bangun karena saya pernah mendengar dalil bahwa jika rumah kita bersebelahan dengan masjid, jangan sampai rumah kita itu lebih megah daripada masjid. Kesindir nih. Nah, kebetulan rumah saya itu dibangunkan lebih dulu. Terus kayaknya rada lebih besar dari masjid, Pak, gitu kan. Terus saya tanya, loh kok masjidnya begini, gitu kan. Ternyata udah mau rubuh juga, gitu kan, Pak. Akhirnya ya sudah saya putuskan, bismillah, saya bilang gitu. Saya harus menjadikan ini masjid buat warga di Surian. Kebetulan kan memang saya juga anak Surian. Jadi saya pengen orang Surian itu menikmati gitu kan dari hasil jerih payah saya untuk ibadah. Selain kan memang saya juga mendapatkan pahalanya. Nah, untuk yang masjid di satunya lagi, Pak, karena leluhur saya dari situ, kakek saya dari situ, nenek saya dari situ, sama uyut saya dari daerah Surian Mukti, Pak. Saya belum pernah, Pak, sebetulnya ke sana, Pak. Sama sekali saya belum pernah. Cuman karena saya minta tolong sama kontraktornya itu, Pak, tolong dilihat, saya bilang itu bagaimana masjidnya, dan tolong izin sama Pak Kadesnya, apa boleh masjidnya saya perbaiki? Ya barangkali tidak boleh kan, Pak, ya saya juga tidak apa-apa kalau tidak boleh, tapi alhamdulillah boleh. Akhirnya saya hancurkan tuh masjid, Pak. Jadi alhamdulillah sekarang masjidnya lebih luas daripada yang sebelumnya, dan mungkin ada bagian di bawahnya juga. Jadi saya niatkan itu memang untuk dari mulai uyut nanti sampai keturunan-keturunannya, pahalanya untuk mereka, Pak, gitu loh. Alhamdulillah. Bu Ani, luar biasa ya, yang latar belakangnya ingin bangun masjid karena pertama ini luar biasa ya, Bapak peserta MMO ini, jangan sampai rumah kita lebih baik, lebih megah dari masjid yang ada sekitar kita. Iya, betul. Ini luar biasa ya. Masjid Allah harus lebih baik dari rumah kita. Kalau betul, Pak. Patokannya Masjid Agung Sumedang aja ya, lebih baik, dan ini luar biasa ya. Jadi sampai rumah kita ini harus di bawah masjid yang ada di dekat kita, luar biasa. Betul. Yang kedua, Bu Ani orang Surian ingin memajukan Surian tentunya. Bu Ani, setelah membangun 2 masjid cukup megah ini, apa yang dirasakan oleh Bu Ani dalam kehidupan, dalam usaha? Aduh, itu saya nggak bisa berkata-kata, Pak. Selain saya merasa, kok saya jadi ketagihan, Pak. Ketagihan bangun masjid lagi, itu aja, Pak. Setelah saya bangun masjid dan menghabiskan ya alhamdulillah lah dengan sejumlah sekian, Pak. Nggak berapa lama saya bisa membeli apa yang saya impikan juga. Ini ada, itu ada. Saya juga kurang paham gitu, Pak, bagaimana. Ya itu seperti yang Bapak tadi sampaikan bahwa Allah itu akan melipat gandakan mungkin dari 1 tangkai berapa kali sampai 700 kali lipat gitu kan, Pak. Hal-hal kecil memang yang selama ini bukan hanya masjid yang saya lakukan, Pak. Jadi saya memang berprinsip dan ada mungkin di Al-Quran juga, Pak. Selama saya mengejar akhirat, itu dunia memang akan ikut. Tapi kalau saya ngejar-ngejar dunia, Pak, akhirat nggak ikut. Saya pun sekarang apapun misalkan saya bisa miliki, saya bisa punya gitu kan. Begitu saya meninggal, kalau saya nggak bangun masjid, terus di akhirat gimana, Pak? Kan tidak harus bangun masjid kan, Pak, gitu kan. Sekarang contoh lah, logika saya gini, Pak. Di dunia aja, kita rumah ngontrak aja nggak enak kan, Pak? Pengen punya rumah sendiri kan, Pak, gitu kan. Jadi saya nggak mau nanti di akhirat sengsara, Pak. Saya nggak mau. Jadi saya harus berusaha. Dan begitu saya keluarkan untuk masjid, saya nggak tambah miskin kok, Pak. Allah akan menggantinya. Kenapa saya nggak begitu terus? Saya pengen bangunkan untuk keluarga saya, semua saya, sahabat-sahabat saya, saudara saya, supaya mereka juga bisa bahagia gitu kan, Pak. Gitu.
Luar biasa, Bu Ani. Jadi kalau kita membangunkan masjid di dunia ini, Allah akan membangunkan masjid kita di surga nanti. Kemudian yang kedua, kalau kita ngejar akhirat ini, mun orang ngejar akhirat, insya Allah dunia oke kasamper. Kalau kita ngejar akhirat, akhirat kasamper, dunia kasamper. Kalau hanya mengejar dunia teka samper, akhirat teka samper. Jadi tujuan kita adalah mengejar akhirat. Ini luar biasa, karena harta kita nggak akan jadi apa-apa kalau tidak digunakan dengan baik, tidak jadi samperin jaga di akhirat. Luar biasa ini Bu Ani. Jadi kalau bersedekah jangan takut miskin ya. Kalau bersedekah itu pasti. Pak, yakin itu yang bikin susah. Kadang-kadang kan orang bilang gini, ya dia mah wajar, banyak beramal, uangnya banyak. Padahal nggak gitu Pak. Betul. Lebih baik kita amalkan dulu gitu kan. Daripada ya dikempet-kempet sendiri gitu kan Pak. Belum tentu beranak, justru diamalin jadi beranak banyak. Betul. Dan itu ada di Quran juga, intang surullah yang surkum ya, barang siapa menolong agama Allah, barang siapa yang menolong agama Allah, Allah akan menolong kita, itu yakin. Jalan Allah, Allah akan menolong kita. Dan Bu Ani ini ya luar biasa, mudah-mudahan jadi inspirasi, jadi contoh bagi kita. Jangan takut miskin dengan sedekah, dengan tentunya niat yang baik, yang ikhlas, dan benar-benar motivasi semuanya. Allah akan melipat gandakan sesuai dengan dikehendakinya. Dan Bu Ani merasakan sekali begitu membangun masjid, ternyata banyak kemudahan dari Allah, kelancaran dalam usahanya dan sebagainya. Itulah namanya keberkahan dari apa yang kita perbuat di dunia kerasa, insya Allah di akhirat pun akan terasa. Karena kita ini ketika meninggal yang dibawa hanya ilmu yang bermanfaat, amal soleh, dan anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Dan Bu Ani sekarang sedekah jariah, ingin memberikan amal soleh, pahala masjid itu akan mengalir terus kepada Bu Ani dan keluarga sampai di yaumil akhir kelak. Nah, Bu Ani sekarang bisnis di travel juga ya, tapi karena pandemi ini pasti terdampak ya travel ini. Sekarang malah di tanaman import. Itu seperti apa sih Bu Ani bisnis seperti itu? Saya tuh sekarang di travel kan mati suri ya Pak ya. Iya betul. Betul mati suri. Tapi di situ saya harus bertekad, saya jangan sampai karyawan saya itu Pak tidak punya penghasilan. Karena saya buka usaha pun tujuannya bukan hanya mencari profit Pak. Karena saya ingin mendapatkan doa dari mereka dan keluarganya. Berarti kan melalui usaha saya mereka mendapatkan upah gitu kan, mendapatkan penghasilan yang untuk menghidupi anaknya, itu kan menjadi berkah Pak. Dan itu banyak saya punya karyawan istilahnya gitu kan, berarti makin banyak sedekah yang saya lakukan Pak. Gitu. Jadi begitu ini ya saya juga berdoa harus bagaimana caranya biar ini perusahaan nggak minus gitu kan. Tiap bulan harus mengeluarkan gaji Pak saya gitu kan. Ya alhamdulillah dari perusahaan itu bisa membantu diinvestkan ke sini. Ternyata ada peluang tanaman Pak. Sebetulnya kan saya tuh nggak hobi Pak di tanaman awalnya, sampai sekarang mencintai. Karena apa? Karena memang uangnya besar. Saya menjual tanaman-tanaman yang import Pak. Gitu. Jadi ya alhamdulillah ya tanaman itu sampai ratusan juta Pak. Dan peminatnya memang itu ada gitu loh. Iya luar biasa. Gitu kan, saya bisa ngelakuin ya memang yang satu tanaman itu harganya memang lebih dari 70 juta. Mahal ya. Tapi ada aja gitu yang mau beli. Orang namanya hobi Pak, dibeli aja kali. Ya, mendatangkan rezeki. Iya. Bu Ani, banyak ya orang Surian yang sukses. Jadi banyak yang berasal dari Surian sukses.
seperti Ibu jadi pengusaha, ada juga orang Surian yang jadi pejabat seperti di pusat eselon 1 waktu itu di Setnek. Bahkan profesor pertama di Sumedang itu berasal dari Surian loh. Ya, ini mah nggak tahu Pak. Iya. Ya, Profesor Tuhpawana Priyata Senja itu dari Surian, ya. Profesor pertama di Sumedang, betul. Nah, Bu Ani, gimana sih ceritanya orang Surian bisa sukses? Apa kiat-kiatnya tuh? Tapi apa ya? Mungkin karena kakek itu kubu ya lurah Pak, gitu kan. Jadi mungkin juga ada jiwa-jiwa pemimpinnya, ada mungkin dan dari leluhur memang pada jago usaha sih Pak gitu kan. Dan jago memang untuk mengayomi masyarakat Pak gitu, keluarga kami itu. Jadi lebih ke apa sih untuk masyarakat kita bisa dulukan gitu loh Pak. Dari situ baru kembali ke kita. Mungkin itu ya prinsip-prinsip orang Surian kali ya Pak ya gitu kan. Jadi lebih mengayomi dulu ke masyarakat itu sama dengan bersedekah kan Pak gitu kan. Walaupun cuma tenaga. Sekarang Bapak kan itu ibadah Pak gitu kan. Iya, Bu Ani, yang saya ketahui bulan April ini Bu Ani jadi cover di majalah Kebaya Indonesia ya. Dengan judulnya Kartini hebat yang menginspirasi. Bisa diceritakan Bu Ani menjadi bagian Kartini hebat yang menginspirasi di salah satu cover majalah Indonesia? Iya Pak, mungkin ya mereka juga melihat sepak terjang saya seperti ini gitu. Jadi walaupun kita perempuan bukan berarti kita lemah gitu kan Pak. Bagi saya itu tidak ada yang membedakan selain maksudnya kita mau atau tidak gitu kan Pak. Untuk zaman sekarang itu gitu. Cuman walaupun sehebat-hebatnya perempuan bagi saya, seorang istri Pak harus tetap hormat sama suami. Itu kuncinya Pak gitu kan. Jadi jangan sampai saya udah hebat, udah kuat, segala macam saya bisa, usaha bisa, apa bisa, saya dapat petang-peteng sama suami, apa? Karena itu pun kalau saya petang-peteng sama suami gitu kan, Allah marah, nggak bisa Pak, semuanya luntur, semuanya hilang dan sirna kan. Jadi dukungan suami itu sangat gitu kan Pak. Jadi Kebaya Indonesia itu cuman mengupas bagaimana wanita Indonesia sekarang itu dalam masa pandemi gitu Pak. Jadi kiat-kiatnya saya tetap Pak, walaupun pandemi melupakan sedekah, tidak melupakan ibadah. Dan sehingga saya tidak merasakan masa pandemi itu sesuatu yang menakutkan untuk dari masalah ekonomi gitu. Justru ini menjadi ladang saya bisa berbagi gitu kan. Ya hal-hal kecil yang memang sudah saya lakukan untuk inspirasi semua teman-teman di Sumedang gitu kan. Tiap hari Jumat contoh kecil aja, tidak usah banyak gitu kan. Misalkan nasi bungkus berapa di lingkungan sekitar aja, tidak usah juga mencari-cari yang miskin atau apa, ya nggak usah juga. Kalau misalkan ada satpam, ada tukang sapu, apa itulah, itu kasihlah makanan atau uang berapa. Nggak mungkin bagi kita uang 50.000 berangkat ke Gria tuh Pak, mungkin nggak ada apa-apanya. Tapi buat mereka 50.000 itu luar biasa Pak, gitu kan. Jadi setiap Jumat ya memang saya mengeluarkan untuk memberi makan Pak. Jadi Jumat berkah. Gitu. Berkah, oke ya. Luar biasa. Bu Ani itu yang komentar mantap, Bu Ani luar biasa, subhanallah, keren, menginspirasi. Alhamdulillah sangat positif. Bu Ani ini terakhir nih. Pertanyaan terakhir. Saya minta saran dan masukan dari Bu Ani untuk membangun Sumedang lebih baik ini, apalagi yang harus dilakukan? Yang pasti Pak,
Bapak Jalan sudah Surian ya. Yang pasti Jalan Surian. Oke, silakan. Apa yang saran Ani masukan tahu Bu Ani, silakan. ya, yang cuma Ani tahu aja ya Pak ya, gitu kan. Ya, Secara umum, ya, namanya rencana yang Bapak telah sampaikan di Surian pun, ya Ani sangat setuju bahwa yang namanya mobilitas itu, ya balik lagi ke jalan, itu memang utama untuk kemajuan ekonomi Pak, gitu kan. Dan masyarakat Sumedang sekarang itu jadi lebih hidup yang Ani lihat Pak. Seperti barusan Ani lihat, ya terus terang Ani jarang ngelihat live Bapak sih, pas barusan lihat ternyata ada mas apa Pak gitu kan, itu udah luar biasa sekali Pak gitu kan. Wih Bapak hebat sekali Ani bilang gitu kan. Bukannya beberapa periode lah kalau memang Bapak berkenan 5 periode kalau boleh. Dan Ani pun insya Allah, kalau misalkan ada apa gitu kan yang memang bisa membantu Sumedang lebih baik, kalau memang istilahnya Bapak membutuhkan sesuatu yang dari Ani yang ya walaupun kecil asal bermanfaat, insya Allah Ani pun akan membantunya gitu kan. Pokoknya Ani siap mendukung Bapak deh. amin. Selain Amin. jauh. Terima kasih, thank you. Oke, Bu Ani, thank you ya. Makasih. Ini di Jakarta di mana? Di Jakarta. Mau di Jakarta Pak, kemarin sampai Witi Surian Pak. Oh gitu. Oh iya iya ya. Mbak Ani luar biasanya, makasih. Alhamdulillah kita di Sumedang sekarang sedang terus membangun. Mudah-mudahan banyak perubahan. Layanan ada layanan 119 itu kesehatan, layan rawat ya. Ada juga KTP di antar kantor pos dan sebagainya. Di sini pada hadir juga. Ada Pak Sekda, ada para kadis ini hadir. Kadis kesehatan hadir tuh. Pak Kadinkes, para kadis, para camat hadir juga. Mendengarkan petuah-petuah dari Bu Ani yang insya Allah mudah-mudahan menjadi inspirasi. Thank you ya, Bani Nuhun ya. Nuhun. Terima kasih atas perhatiannya. Bu Ani, sebelum ditutup, saya minta satu kata dari Bu Ani tentang Sumedang. Wah, Sumedang apa ya? Sumedang itu kota yang sangat nyaman gitu aja. Nyaman ya, oke, nyaman. Sumedang nyaman. Nah, makasih Bu Ani ya. Pak, Nah ini Sumedang di apa namanya di Jawa Barat nomor 1 Pak. Oke, makasih ya. Makasih Bu Ani. Ini direktur rumah sakit katanya mau main ke Surian. Ada kadis pendidikan. Direktur rumah sakit malah mau ke Surian ini katanya. Kalau ke Surian kemudian Dinas Pendidikan Pak Agus ada, Pak Dadang hadir, Dinas Kesehatan, Pak Yudi, para camat. Makasih ya Pak Didik Sadikin semuanya. Mudah-mudahan menginspirasi kita. Intinya adalah sedekah itu tidak akan menjadikan kita berkurang harta, tapi justru akan dipertiadakan oleh Allah, ada keberkahan, dan lebih dari itu ayah samperin jaga di yaumil akhir, karena kita akan hidup selamanya di akhirat. Hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di alam dunia yang akan kita rasakan. Buah perjalanan hidup kita di dunia akan dirasakan di akhirat. Menanam di dunia, buahnya kita akan petik di akhirat kelak. Nuhun ya, buahnya nuhun ka sadayana, hapunten, ngarepotkeun ya, Pak Bambang, Brianto, makasih. Nuhun Bani ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.